Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 167 dan ayat 168 dengan tema beberapa sifat orang-orang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Artinya, dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ayat 168. Mereka itu maksudnya orang-orang munafikin. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya. Dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah Muhammad SAW, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Waliya'lama lan supaya pirsa sapa Allah taala alatina ing bawa akeh nafaku kang padha munafik sapa latina wakila lan den ucapaken lahu marang alatina nafaku munafik apa ta'alau mrene sira kabeh qatilu perang sira kabeh fisabilillah ing dalem dalane Allah taala awit fa'u ana ta nolak sira kabeh qalu padha ngucap sapa ladina kenapa aku lamun weruh ingsun kabeh kitalan ing peperangan latabakna kumangka yekti nganut sapa ingsun kabeh ing sira kabeh hum utawi alladzina munafik lil kufri marang kufur yaumaitin ing dalem dinane perang Uhud iku aqrabu luwih parek minhum tinimbang saking alladzina lil imani marang iman yaquluna padha ngucap sapa alladzina nafaku munafik bi'afwahihim kelawan pepero cangkeme aladina maing barang laisa kang ora ana apa maiku fi qulubihim ing dalem pira-pira atine aladina wallahu ta'ala Gusti Allah taala iku lamu luweh pirsa sapa Allah bima kelan barang
yaktumuna kang padha nyingitake sapa ladina nafaku ing ma aladina yaiku mawakeh kaula kang ngucap sapa aladina nafaku li ikhwanihim marang pira kancane aladina nafaku waqatu lan tengok-tengok sira kabeh law atauna lamun padha manut sapa suhada Uhud ing ingsun kabeh makutilu mangka ora den pateni sapa suhada Uhud. Para yang mati syahid pada perang Uhud itu suhada Uhud. Kul dawa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatra'u mangka nolak sira kabeh ngan angpusikum saking pira awak ira kabeh almauta ing mati in kuntum lamun ana sira kabeh kusadiqina padha bener-bener sira kabeh. Disekak sama Kanjeng Nabi. Artinya ayat 167. Demikian juga agar orang-orang munafik dapat diketahui kemunafikannya dengan nyata. Pada waktu perang Uhud, itu jumlah tentara Islam kan 1.000 orang. Kemudian di tengah jalan itu loh, yang 300 orang yang tergolong munafikin di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul dibujuk-bujuki jangan ikut perang mati, nanti istri kamu jadi janda, anak kita yatim. Aneh-aneh aja. Itu telah kembali ke Madinah, nggak ikut perang. Jadi tinggal 700. Sudah 1.000 dikurangi 300 tinggal 700. Maka perang Uhud merupakan pemisah antara tentara yang benar-benar beriman dan yang setengah-setengah imannya. Nah, orang yang setengah-setengah imannya itu yakni golongan munafik. Memang dunia itu seperti itu, ada Qurawa, ada pendawa, ada munafik, ada mukmin. Ya kita mudah-mudahan tergolong yang baik-baik, ya mukmin. Kaum munafikin pada waktu diajak berperang fisabilillah menegakkan agama Allah, mempertahankan hak dan keadilan dan menolak kebatilan dan kemungkaran guna mencari ridha Allah atau berperang untuk menjaga diri dan mempertahankan tumpah darahnya, mereka itu menjawab, mereka munafikin loh. Jika kami mengetahui bahwa kita dapat dan mampu berperang, pasti kami mengikuti kaum muslimin. Tetapi mereka orang munafikin menilai bahwa kaum muslimin berperang pada waktu itu semata-mata menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Kan anggap orang munafikin ya seperti itu. Sebenarnya mereka munafik lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Dan apa yang mereka katakan, orang munafikin yang mengatakan itu, yang dikatakan itu bukan sebenarnya apa yang ada dalam hati mereka, ndak, bohong itu. Cuma adu mulut saja itu bohong itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemunafikan yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Mereka orang munafikin. Ini juga pelajaran bagi kita. Kita termasuk golongan orang munafikin enggak? Tergolong orang mukmin enggak? Itu yang untuk kita sendiri. Ayat 168. Orang-orang munafik itu tidak ikut berperang dan berkata kepada teman-temannya, saudara-saudaranya yang telah terbunuh dalam perang Uhud. Gini kata-katanya, sekiranya mereka yang mati syahid mengikuti kami tinggal di Madinah saja tanpa ikut berperang, niscaya pastilah mereka tidak akan mati terbunuh. Jago pitik apa kate, wong Jawa pitik kate. Ngacangan maju perang mundur, bujuki teman-temannya tidak usah ikut perang. Seumpama enggak ikut perang kan enggak mati kan gitu. Maka dari itu Allah memberitakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, begini Kanjeng Nabi kepada orang-orang munafik, tolaklah kematian
dirimu jika kamu benar. Ya tidak bisa tuh. Sebenarnya mereka orang munafikin tidak akan dapat menolak kematian meskipun orang munafikin tinggal saja di rumah, bahkan berada dalam satu benteng yang kuat, yang kokoh, ya tetap mati. Pada waktunya orang pasti akan mati. Pada waktunya orang pasti akan mati. Ini mengingatkan kita juga, pada waktunya kita juga akan mati. Cuma ada pun sebab-sebab kematian mungkin berbeda-beda. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang nggak sengaja, tidak apa-apa mati, macam-macam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, ya tetap mati kalau sudah waktunya. Kesimpulan, 1. Sesuatu yang wajar bahwa dalam berperang kadang-kadang mendapat kemenangan. Dan kadang-kadang mengalami kekalahan, itu wajar, hal biasa. Jadi tidak mustahil jika dalam suatu peperangan tentara Islam pernah mengalami kekalahan, tapi kan menang terus itu. 2. Orang-orang mukmin dalam peperangan karena mencari dan mengharap keridhaan Allah. Itu orang mukmin. Kita dakwah juga gitu, mencari ridho dan harap ridho Allah. Jadi tidak khawatir bila mengalami kekalahan. Sebab meskipun kalah loh, orang mukmin itu mendapat pahala dan digolongkan mati syahid, mendapat pahala dan mati syahid. Karena itu pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat merasa sedih, susah dan menangis apabila tidak diajak pergi berperang. Kalau orang munafikin, kok gak diajak perang malah matur suwun, terima kasih, aman, itu orang munafikin. Nah kita ini termasuk yang mana? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mukmin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.